Assalamualaikum sahabat Tekno dimanapun berada, selamat datang kembali di channel YouTube Karata Tekno. Kali ini kita melanjutkan pembahasan tentang database design. Di video kelima ini kita akan membahas mengenai model data, apa itu model data dan penggolongan dari model data itu apa saja. Mari kita simak video ini sampai selesai. Model data adalah pemetaan yang menunjukkan hubungan logikal antara elemen data atau suatu cara untuk menjelaskan bagaimana pemakai dapat melihat data secara logiknya. Ini dimaksudkan dengan model dari data. Jadi pemetaannya, bagaimana pemetaan data itu pada saat nanti akan digunakan oleh si pemakai. Nah, ini ada penggolongan model data. Jadi penggolongannya ini ada 3 model. Yang pertama ada object base. Nah, object base ini berhubungan dengan logika antar suatu basis data yang ada di dalamnya atau antara suatu objek-objek dengan objek yang lain. Nah, objek data ini membahas mengenai bagaimana hubungan antara satu objek dengan objek yang lain. Di sini ada 3 pembagian berdasarkan objek base ini. Yang pertama ada ER model, Entity Relationship Model, atau sering juga disingkat dengan ERM. Jadi ini penjelasan model datanya dalam bentuk diagram. Dia menjelaskan hubungan antara satu objek dengan objek yang lain. Misalnya digambarkan dalam bentuk diagram-diagram seperti ini. Ada simbol-simbol tertentu untuk menjelaskan model data ER model ini. Dia menggunakan diagram tertentu ya. Berikutnya, kalau semantic model menjelaskan hubungan antara satu objek dengan objek yang lainnya, atau satu entitas dengan entitas yang lain, tidak menggunakan simbol atau diagram tertentu, tetapi dia lebih kepada penjelasan secara tertulis. Misalnya, guru mengajar siswa. Jadi hanya penjelasan. Kalau misalnya di ER model, guru mengajar siswa, guru itu ada simbolnya, mengajar itu ada simbolnya, siswa itu ada simbolnya. Nah, itu perbedaan antara ER dan semantik. Sama-sama menjelaskan hubungan antara objek, cuman caranya. Kalau ER itu pakai simbol, kalau semantik tidak menggunakan simbol, lebih kepada tulisan atau penjelasan tanpa simbol. Berikutnya yang ketiga dari object base ini, binary model. Nah, binary model ini yang berhubungan antara objek dengan objek yang lain juga. Cuman kalau tadi itu misalnya guru mengajar siswa. Nah, si guru itu tindakannya apa saja, siswanya tindakan apa saja, atribut apa saja, penjelasannya lebih detail daripada yang satu dan kedua tadi. Nah, ini yang di binary model. Berikutnya, record based data model. Nah, ini ada 3 relationship model, hierarchy model, network model. Ini 3 hal ini yang akan saya bahas fullnya di video kali ini ya. Sedangkan yang object based sama physical ini hanya penjelasan sekilas saja. Berikutnya kita yang ketiga, ke sini dulu, nanti saya akan jelaskan tentang yang kedua ini ya. Physical based data model ini lebih kepada bagaimana model data secara fisiknya. Jadi ada 2 di sini, undefined model sama frame memory. Jadi bagaimana data itu disimpan di dalam satu tempat penyimpanan. Ini sama-sama yang berhubungan dengan penyimpanan secara fisiknya. Nah, jadi dilihatnya secara fisik bagaimana nanti penggunaan memori pada saat database itu dijalankan. Itu ya, ini hubungannya sama-sama yang berhubungan dengan fisik untuk penyimpanan database-nya. Dan ini sudah jarang dirancang untuk unifying model dan frame memory. Ini penggolongan model data ya. 3 tadi, object based, record based data model, physical based data model. Object based sama physical data model hanya penjelasan sekilas saja, bagian dari penggolongan model data. Kita akan fokus di
yang tengah ini, record based data model. Ada 3 hal, kita akan bahas satu persatu. Model data berbasis record. Yang pertama, model data hierarki, model data jaringan, model data relasional. Oke. Model data hierarki adalah sekumpulan record yang dihubungkan satu sama lain melalui link yang membentuk suatu struktur hierarki. Nah, model hierarki ini disebut juga model struktur pohon. Nah, karena bentuknya seperti ini, contoh model data hierarki. Jadi ada parent di atasnya, terus ada root ini berarti cabangnya, ada child ya. Di parent ini berarti dia berada di level 0, level tertingginya. Terus ada child, ada B, C, D, ini levelnya berada di level 1. E, F, G, H, I berada di level 2. Kalau ada lagi di bawahnya berarti level 3 dan seterusnya. Kenapa dikatakan pohon? Karena ini bentuknya seperti pohon. Dari atas, terus ke bawah cabang-cabangnya. Nah, ada rantingnya juga gitu ya. Nah, terus ada dedaunan lah istilahnya. Makanya dikatakan bentuknya seperti bentuk pohon. Yang namanya hierarki itu pasti dari atas ke bawah gitu. Nah, atasnya berada di level tertinggi, bawahnya terus menurun ya levelnya. Ini kalau kita contohkan model data hierarki di perusahaan, ada perusahaannya, ada divisinya, ada manajernya, ada karyawannya, ada proyek dan pekerjaan. Karena setiap manajer punya karyawan, setiap manajer punya proyek, setiap proyek ada pekerjaannya. Ini contoh model data hierarki. Sekarang kita akan ke model data jaringan. Nah, kalau di model data jaringan ini, setiap record merupakan kumpulan field yang masing-masing hanya berisi sebuah nilai data. Pada struktur jaringan, setiap child dapat mempunyai lebih dari satu parent. Struktur jaringan merupakan grafik ya, maksudnya terdiri dari satu node atau simpul yang dihubungkan dengan edge. Nah, ini maksudnya kenapa dikatakan jaringan? Kalau jaringan itu pasti dia ada simpul dan bentuknya pasti tidak beraturan. Beda halnya dengan yang di hierarki tadi. Kalau dari hierarki udah pasti dari atas ke bawah. Sedangkan jaringan dia bentuknya tidak terstruktur. Sama kayak jaring laba-laba saja, itu bentuknya kan tidak beraturan. Yang penting ada simpul yang menemukan salah satu ujung dengan ujung yang lainnya gitu ya. Kalau di sini ditandakan dengan satu node simpul yang dihubungkan dengan edge. Nah, kita lihat modelnya. Ini contoh model data jaringan. Ini tidak beraturan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang penting antara satu objek dengan objek yang lainnya ada hubungannya. Sedangkan hubungannya itu tidak beraturan, tidak harus 1 dengan 2, 1 dengan 7, ataupun 1 dengan 6. Yang penting satu dan lainnya saling terhubung. Nah, yang terhubung inilah dikatakan dengan node-nya. Node 1, node 2, dan seterusnya. Kalau dicontohkan ke model data di perusahaan, kita ibaratkan seperti ini. Kalau teman-teman tadi sudah lihat sebelumnya, perusahaannya letaknya di atas kalau di hierarki. Kalau di model jaringan, berarti letaknya tidak beraturan. Bisa dibaca dari sebelah kanan, bisa dibaca dari sebelah kiri. Ini perusahaan mempunyai manajer, perusahaan mempunyai divisi, divisi mempunyai karyawan, karyawan mempunyai kegiatan, kegiatan mempunyai pekerjaan, pekerjaan mempunyai proyek, proyek mempunyai pekerjaan, dan proyek memiliki manajer, manajer dimiliki oleh perusahaan. Jadi bisa dibaca dari manapun. Beda halnya dengan yang di hierarki tadi, tetap bacanya dari atas ke bawah. Nah, berikutnya model data relasional. Jadi model data relasional ini yang menjelaskan hubungan antara satu entitas dengan entitas yang lain. Karena setiap entitas itu bisa terhubung melalui penghubungnya. Penghubungnya di sini berarti bisa dikatakan sebagai
relationship-nya. Contoh model data relasional itu seperti ini. Jadi ada proyek, penghubungnya adalah memiliki ini, terus pekerjaan. Nah, di sini ada atribut-atributnya, ya atribut. Ada atribut key dan atribut non. Ini atribut key, ini atribut non key. Bedanya adalah di garis bawah. Kalau atributnya ada garis bawah, berarti dia sebagai primary key. Yang primary key di sini adalah kode pekerjaan dan ID proyek. Nah, yang menghubungkan dua entitas ini, pekerjaan dan proyek, yaitu memiliki. Jadi kalau kita baca satu, ini kardinalitas namanya. Satu proyek memiliki N itu bisa jadi M, bisa jadi many, ya. Satu proyek memiliki banyak pekerjaan. Jadi kalau dibaca secara aktif, kalau dibaca secara pasif, banyak pekerjaan dimiliki oleh satu proyek. Nah, jadi kalau model data relasional ini dia bisa dibaca dari dua arah, sebagai kata aktif dan sebagai kata kerja pasif. Tapi yang ditulis di sini adalah yang aktifnya. Nanti pada saat proses pembacaannya saja yang dibaca secara pasif dan aktif, tergantung yang bacanya mulainya dari sebelah mana. Gitu. Nah, untuk model data relasional ini kita akan bahas fullnya, cara membuatnya, simbol-simbol dan diagram-diagram penjelasan keseluruhan dari simbol yang ada di sini. Kita akan membahas di video berikutnya. Video kali ini cuma membahas tentang model data. Sama dengan baju juga, pasti punya modelnya, model dasarnya. Di database juga punya yang namanya model data. Yang tadi sudah kita bahas 3 macam model data beserta submodelnya dari masing-masing model data, ya. Yang kita bahas full di sini adalah tentang model data yang record. Nah, ada jaringan, hierarki, dan relasional. Nah, kalau tadi hierarki berarti dia berbentuk seperti pohon, lebih membaca dari atas ke bawah. Sedangkan kalau bentuk jaringan berarti dia yang penting antara satu node dengan node yang lain itu berjumpa atau ditemukan melalui satu simpul, gitu ya. Yang penting ada hubungannya antara satu node dengan node yang lain. Berikutnya yang ketiga, model data relasional. Kalau di sini berarti menjelaskan hubungan antara satu objek dengan objek yang lainnya. Nah, menggunakan simbol ataupun diagram-diagram tertentu yang sudah ditetapkan. Nah, detailnya mengenai contoh model data relasional ini, cara membuatnya dan seterusnya kita akan bahas di video berikutnya. Terima kasih telah menonton video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan share kepada sahabat Tekno yang lainnya supaya yang mendapat ilmu ini lebih banyak lagi. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.